Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Metodologi Penelitian yaitu Ibu Afiza Riza Dwi Kurnia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Desain Penelitian Eksperimen RAK yang beranggota Reva Disti Rifana, Runeka Safitri, Sakti Utami, Cindy Iza Kirana, Lola Dwi Lestari, Ulidia Khairunisa. Yang pertama adalah pengertian. RAKL adalah suatu rancangan acak terbatas dengan mula-mula pengelompokan suatu percobaan ke dalam grup-grup yang homogen. Rancangan ini digunakan untuk keheterogenan unit percobaan berasal dari satu sumber keragaman. Misal, percobaan yang dilakukan pada lahan yang miring, percobaan yang dilakukan pada hari yang berbeda, atau percobaan yang dilibatkan umur tanaman yang berbeda. Pengacakan dan tata letak percobaan. Pengacakan dilakukan agar analisis data yang dilakukan menjadi sahih. Pengacakan dapat dilakukan dengan diundi, daftar angka acak, dan bantuan software. Misalkan dirancang perlakuan P sama dengan 4 taraf, misal A, B, C, D dengan ulangan R 3 kali. Maka diperoleh PR sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 satuan percobaan. Nah, maka satu Jawa ini adalah hasil dari 4 kali 3 percobaan menghasilkan 12 satuan percobaan. Masing-masing perlakuan diletakkan secara acak pada satuan percobaan seperti tabel di bawah ini. Model linear dan pengurangan keragaman. Model linear aditif dari rancangan satu faktor dengan RAKL adalah YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus RIJ dengan I sama dengan 1, 2, T dan J sama dengan 1,2 hingga L. Keterangannya YIJ adalah pengamatan pada perlakuan ke I ulangan ke J. Mu sama dengan rataan umum dan tau I pengaruh perlakuan ke I. Beta J pengaruh kelompok ke J dan rho I pengaruh acak pada perlakuan ke I ulangan ke J. Hipotensinya. Yang pertama pengaruh perlakuan H0 dibanding tau 1 sama dengan titik-titik sama dengan tau T sama dengan 0. Perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 dibanding paling sedikit ada 1 I di mana tau I sama dengan tidak sama dengan 0. 2. Berpengaruh pengelompokan. H0 dibanding beta 1 sama dengan titik-titik sama dengan beta R sama dengan 0. Kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 dibanding paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Penguraian keragaman total YIJ min Y vektor sama dengan YIJ min YI vektor plus YI vektor min YJ vektor plus YJ vektor negatif min Y vektor. YIJ min Y vektor sama dengan YI vektor min Y vektor plus YJ vektor min Y vektor plus YIJ min YI vektor min YJ vektor plus Y vektor. Jika kedua rumus dikuadratkan, buka kurung YIJ min Y vektor kuadrat sama dengan YI vektor min Y vektor kuadrat plus YI vektor min Y vektor kuadrat
plus YIJ min YI vektor YJ vektor plus Y vektor kuadrat plus A. Uraian A, sigma I dan sigma J buka kurung YIJ min Y vektor kuadrat sama dengan YI sama dengan vektor I sama dengan sigma I buka kurung Y vektor dikurangi min Y vektor kuadrat plus sigma I sigma J YJ vektor dikurangi min Y vektor kuadrat plus sigma I sigma J YI vektor min YJ vektor plus JKT sama dengan JKP. Tabel jalan keputusan tolak H0 jika 1F hitung lebih besar dari F tabel pada cara nyata alfa value E lebih kecil dari alfa. Sumber keragaman ada beberapa definisi, yaitu perilakuan blok galat total dan derajat bebas dB jumlah kuadrat dikal kuadrat tengah KT dan F bebas P1 jumlah kuadrat JKP jumlah kuadrat tengah KTP F hitung KTP per KTG. Jika menggunakan blok derajat bebas R1 jumlah kuadrat JKP kuadrat tengah KTP F hitung KTP per KTG. Menggunakan sumber keragaman kelas, derajat bebasnya P1 atau R1, jumlah kuadratnya JKG, kuadrat tengah KTG, F hitung tidak mempunyai. Sumber keragaman totalnya derajat bebas PR1, jumlah kuadrat JKT, kuadrat tengah tidak mempunyai, F hitung tidak mempunyai. Selanjutnya adalah rumus hitung. Untuk mempermudah perhitungan, jumlah kuadrat dapat dilakukan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. FK sama dengan P kuadrat min N per N, di mana N sama dengan TP, JKT sama dengan sigma T, I sama dengan 1, sigma P sama J sama dengan 1, Y kuadrat IJ min FK, JKP sama dengan sigma T, I sama dengan 1 dikali Y kuadrat I per T min FK, JKP sama dengan sigma P, J sama dengan 1, Y kuadrat J per T min FK, JKG sama dengan JKT min JKP min JKP, di mana FK sama dengan faktor koreksi, JKT sama dengan jumlah kuadrat total, JKP sama dengan jumlah kuadrat perlakuan, JKP sama dengan jumlah kuadrat blok, JKG sama dengan jumlah kuadrat galat, P sama dengan treatment atau perlakuan, D sama dengan blok atau ulangan.
Efisiensi relatif dari rak terhadap rel. Untuk mengetahui apakah rak lebih baik dibandingkan rel, dapat dilihat dari pecahan efisiensi relatif dari rak. PR sama dengan dBb plus 1 kali dBr plus 3 per dBb plus 3 kali dBr plus 1 kali sigma R sampai dengan 2 per sigma P sampai dengan 2. Keterangannya adalah dBb sama dengan derajat bebas galat dari rak. dBr sama dengan derajat bebas galat dari rak. Sigma P sampai dengan 2 sama dengan ragam galat dari rak sama dengan KTG rak. Sigma R sampai dengan 2 dibuka dengan rumus. Sigma R sampai dengan 2 sama dengan R-1 dikali KTK plus R kali T-1 kali KTG. Per TR-1. Berikut adalah contoh. Untuk melihat keefektifan pengaruh pemupukan terhadap produksi suatu varietas padi, dilakukan percobaan di rumah kaca sebagai berikut. Perlakuan yang dicobakan adalah pupuk K dan P dengan komposisi 2:1 sehingga memperoleh K2P1. Dengan komposisi 2:2 dituliskan K2P2 dan seterusnya. Ditambah sebuah kontrol K0P0. Setiap perlakuan diulang dalam 3 blok yaitu timur, tengah, dan barat. Data pengamatannya adalah sebagai berikut. Data K2P1 menandakan komposisi 2:1 menghasilkan 10,19. K2P2 menandakan komposisi pupuk 2:2. K2P3 menandakan komposisi pupuk 2:3. K2P4 menandakan komposisi pupuk 2:4. K3P1 menandakan komposisi pupuk 3:1. K3P2 menandakan komposisi pupuk 3:2. K3P3 menandakan komposisi pupuk 3:3 dan K3P4 menandakan komposisi pupuk 3:4. Jawaban tabel ANOVA-nya adalah sebagai berikut. Sumber keragaman kelompok 2, derajat bebasnya 2, jumlah kuadrat 39,211, kuadrat tengahnya 19,6053, hitungnya hasilnya 2,22, nilai P 0,141. Perlakuannya pada derajat bebas 8, jumlah kuadrat 586,040, kuadrat tengah 73,2550, hitung 8,30, nilai P 0,000. Galat derajat bebasnya 16, jumlah kuadrat 141,261, kuadrat tengah 8,8288. Totalnya adalah 26 dan jumlah kuadratnya 766,511. Percobaan dua faktor dalam RAKL. Misalkan kita ingin meneliti pengaruh dua faktor A dan B pada satu respon, istilah faktor dipakai dalam arti yang luas untuk menyatakan setiap hal mempengaruhi percobaan. Para suatu faktor didefinisikan sebagai nilai sesungguhnya yang digunakan dalam percobaan. Contoh, dalam suatu percobaan biologi, kita ingin meneliti pengaruh waktu dan suhu pengeringan pada sejumlah bahan padat yang tertinggal pada peroksida dengan 3 taraf dan masing-masing kedua faktor dengan 2 kali ulangan. Keuntungan percobaan faktorial dari percobaan tunggal. Percobaan faktorial lebih efektif dan efisien dalam waktu, bahan, alat, tenaga kerja, dan biaya dalam mencapai semua percobaan faktor tunggal sekaligus. Meningkatkan derajat ketelitian pengamatan terhadap pengaruh-pengaruh faktor perlakuan dalam percobaan. Target utama suatu percobaan adalah
Untuk mengetahui pengaruh interaksi, ada 4 rekomendasi yang dapat dibuat. Yang pertama, jika faktor utama A dan B berpengaruh tidak nyata, tetapi interaksinya nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar kedua faktor utama A dan B harus tetap diterapkan bersama. Jika faktor utama A dan B keduanya berpengaruh nyata, sedangkan interaksinya berpengaruh tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar faktor A dan B diterapkan secara terpisah. Jika faktor utama A nyata, sedangkan pengaruh faktor B tidak nyata, atau sebaliknya, dan interaksi tidak nyata, maka rekomendasi hasil percobaan adalah menyarankan agar penerapan faktor A saja jika A yang nyata atau B saja jika B yang nyata. Jika salah satu faktor, misalnya A, dan interaksinya AB, berpengaruh nyata, sedangkan faktor lain B tidak nyata, maka rekomendasi adalah menyarankan agar penerap faktor A saja atau kombinasi A dengan B. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam rancangan acak kelompok lengkap. Tahap 1. Percobaan dibagi menjadi sebanyak A kelompok, kemudian masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi sebanyak AB kombinasi perlakuan. Tahap 2. Menyusun kombinasi perlakuan yang akan dicobakan. Kombinasi perlakuan sama dengan A faktor A dikali B faktor B, sama dengan AB kombinasi perlakuan. Unit percobaan sama dengan kombinasi perlakuan XR kelompok. Tahap 3, semua kombinasi perlakuan diberi nomor 1 sampai AB. Berikut disajikan tabel percobaan 2 faktor dengan N replikasi. Tahap 4. Lakukan pengacakan perlakuan sebanyak AB kali di setiap kelompok. Model linier aditif dari rancangan ini adalah sebagai berikut. Y, IJK sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus alpha beta IJ rho K plus epsilon IJK, di mana YIJK nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan kelompok ke K, mu alpha I beta J merupakan komponen aditif dari rataan, pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama faktor B. Alpha beta IJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. Rho K merupakan pengaruh aditif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan atau bersifat aditif. Sedangkan epsilon IJK merupakan pengaruh acak yang menyebar normal 0, sigma S sampai dengan 2. Model hipotesis yang diuji dalam rancangan 2 faktor dalam RAL pada dasarnya sama seperti rancangan 2 faktor dalam RAL, ditambah hipotesis tentang pengaruh lingkungan. Yang pertama, pengaruh utama faktor A. H0 banding alpha 1 sama dengan titik-titik sama dengan alpha N sama dengan 0. Faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 banding paling sedikit ada 1 I, di mana alpha I tidak sama dengan 0. Yang kedua, pengaruh utama faktor B. H0 banding beta 1 sama dengan titik-titik sama dengan beta N sama dengan 0. Faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 banding paling sedikit ada 1 I, di mana beta I tidak sama dengan 0. Yang ketiga, pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B. H0 banding alpha beta 11 sama dengan alpha beta 12 sama dengan titik sama dengan alpha beta AB sama dengan 0. Faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 banding paling sedikit ada sepasang IJ, di mana alpha beta IJ tidak sama dengan 0. Yang terakhir, pengaruh pengelompokan. H0 banding rho 1 sama dengan titik sama dengan rho R sama dengan 0. Blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati.
H1 banding paling sedikit ada 1K di mana log K tidak sama dengan 0. Tabel titik ragam. Berikut adalah tabel titik ragam. Tabel titik ragam terdiri atas 5 kolom. Kolom yang pertama yaitu sumber keragaman, yang kedua derajat bebas atau DB, yang ketiga jumlah kuadrat atau DK, yang keempat kuadrat tengah KC, dan yang terakhir yaitu kolom SI. Dengan sumber keragaman A memperoleh derajat bebas yaitu A1 dengan jumlah kuadrat DKA, kuadrat tengah KTA, dan FHIT KTA per KTG. Dengan sumber keragaman B memperoleh derajat bebas D1, jumlah kuadrat GKB, kuadrat tengah KTG, dan FHIT KTG per KTG. Sedangkan sumber keragaman AB memperoleh derajat bebas A1B1, jumlah kuadrat GKAB, kuadrat tengah KTAB, dan FHIT KTAB per KTG. Dengan sumber keragaman blok memperoleh derajat bebas R1 dengan jumlah kuadrat GKK, kuadrat tengah KTK, dan FHIT KTK per KTG. Sedangkan sumber keragaman gawat AB1 R1 jumlah kuadrat GKG, kuadrat tengah KTG, dan FHIT KTK per KTG. Lalu untuk total AB1 dengan jumlah kuadrat GKT. Berikut adalah rumus perhitungannya. Dengan hasil uji F, 1. Jika H0 ditolak pada taraf uji 5% FHIT lebih dari F0,05, faktor peragam X berpengaruh nyata terhadap Y. Yang kedua, jika H0 ditolak pada taraf uji 1%, FHIT lebih dari F0,01, faktor X berpengaruh sangat nyata terhadap Y. Jika H0 diterima pada taraf uji 5%, FHIT lebih dari F0,5, faktor X berpengaruh tidak nyata terhadap Y. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik dengan berbagai dosis, antara lain 0 gram, 10 gram, 20 gram, dan 30 gram, dengan pengolahan tanah 1, 2, dan 3. Data dari percobaan ini dapat dilihat pada tabel percobaan pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap stabilitas agregat di bawah ini. Nah, di dalam tabel ini, data yang ada di kasus bisa dimasukkan seperti olahan tanah yang dimisalkan dengan A, 1, 2, 3, pupuk organik atau B, yang dimasukkan adalah 0 gram, 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. Untuk kelompoknya bisa diketahui setelah percobaan dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung FK-nya. Sebelumnya kita harus menghitung totalnya terlebih dahulu. Untuk menghitung total yaitu 154 ditambah 151 ditambah 165 menghasilkan 470. Cara ini bisa digunakan sampai dengan olahan tanah 3, pupuk organik 30, yaitu 161 ditambah 172 ditambah 182 menghasilkan 515. Untuk total yang bagian bawah yang dijumlahkan adalah bagian kolom 1 sendiri, bagian kolom 2 sendiri, dan bagian kolom 3 dalam kelompok sendiri, yaitu menghasilkan total 1975, 1931, dan 1958. Untuk total yang berada di samping kanan bawah sendiri, yaitu hasil dari penjumlahan 470, 492 sampai dengan 515 yang menghasilkan 5.864. Nah, langsung saja menghitung FK dengan rumus Y kuadrat per ABR. Y kuadrat diperoleh 5.864 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan ABR, yaitu 3 kali 4 dikali 3.
menghasilkan 955.180,44. Kemudian menghitung JKT, yaitu dengan rumus sigma YIJ kuadrat min FK. Sigma YIJ kuadrat adalah 154 kuadrat ditambah 151 kuadrat dan seterusnya sampai dengan 182 kuadrat. Itu dikuadratkan kemudian dijumlah. Setelah itu dikurangi dengan FK yang telah dihitung tadi dengan hasil 9.821,56. Kemudian untuk menghitung JKA, JKB, JKK, dan JKAB serta JKG harus membuat tabel dua arah, yaitu diisi dengan A1, A2, A3, B0, B10, B20, B30. Nah, ini diisi dari total-total tadi yang telah dicari, yaitu dengan memasukkan total-totalnya, antara lain 470, 429, sampai dengan 515. Untuk mengetahui totalnya, kita harus menjumlahkan, yaitu dengan 470 ditambah 429 ditambah 418, dengan hasil 1137. Cara ini bisa digunakan sampai dengan D30A3. Nah, untuk total yang di bawah, caranya menjumlahkan kolom A1, A2, dan A3. Nah, langsung saja kita menghitung JKA, yaitu dengan rumus sigma YIJ kuadrat per BR min FK. YIJ kuadrat diisi dengan total 2075 kuadrat ditambah 1890 kuadrat ditambah 1899 kuadrat dibagi B-nya 3, R-nya 4. Kemudian dikurangi dengan FK dengan hasil 1830,39. Kemudian JKB rumusnya YJ kuadrat per AR min FK, yaitu dengan memasukkan 1317 kuadrat, 1137 kuadrat, maaf itu tipe, ditambah dengan 1443 kuadrat, ditambah dengan 1482 kuadrat, ditambah 1662 kuadrat, dibagi dengan 3 kali 3, kemudian hasilnya dikurangi dengan FK, yaitu 5258. Untuk JKK, rumusnya yaitu Y.K kuadrat per AB min FK sama dengan 1975 kuadrat ditambah 1931 kuadrat ditambah 1958 kuadrat per 3 kali 4 dikurangi FK dengan hasil 82,06. Kemudian menghitung JKAB, yaitu dengan memasukkan rata-rata yang total yang ada di tabel dua arah. Kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan dan dibagi 3. Setelah itu dikurangi dengan FK, dikurangi dengan JKA, dikurangi dengan JKB, dikurangi dengan JKK dengan hasil 463,50. Dan yang terakhir menghitung JKG dengan JKT dikurangi JKK, dikurangi JKA, dikurangi JKB, dikurangi JKAB, hasilnya adalah 2204,61. Nah, ini adalah tabel pedoman ANOVA. Di dalam tabel ANOVA yang dibutuhkan adalah derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F 0,05 dari K, A, B, AB, galat, dan total. Untuk mencari derajat bebas, yaitu dengan rumus K min 1, yaitu 2. K-nya 3 dikurang 1 jadi 2. Dan seterusnya menggunakan cara yang sama. Kecuali untuk AB dan galat. AB menggunakan cara A-1 dikali B-1 dan hasilnya nanti 6. Untuk galat, A dikali B-1 dikali R-1 dengan hasil 22.
Untuk total, kita bisa menjumlahkan secara langsung, yaitu 2 tambah 2 tambah 3 tambah 6 dan tambah 22. Untuk jumlah kuadrat, yaitu dengan memasukkan JKK, JKA, JKB, JKAB, dan JKG yang telah dihitung sebelumnya. Untuk kuadrat tengah, kita bisa menggunakan rumus JK per DB. Untuk kelompok, berarti 82,06 dikurangi 2. Cara ini seterusnya bisa digunakan sampai dengan galat. Untuk hitung, caranya yaitu dengan rumus KTK per KTG, KTA per KTG, KTB per KTG, dan KTAB per KTD sesuai dengan sumber keragamannya. Nah, contohnya saja pada kelompok, yaitu dengan cara 41, sekian dikurangi dengan galatnya 100, sekian. Ini bisa digunakan untuk menghitung kuadrat tengah dari A, B, dan AB. Untuk F 0,05 caranya kita bisa mencari tabel F 0,05. Nah, caranya misalnya pada kelompok, yaitu memiliki derajat bebas 2 dan memiliki galat 22. Di sini di tabel derajat bebas itu letaknya menyamping ke kanan, sedangkan pada galat itu kolomnya ke bawah. Contohnya K, berarti 2 derajat bebas dan galatnya 22. Ini menghasilkan 3,44. Sedangkan A, derajat bebasnya 2, galatnya 22. F 0,05 menghasilkan 3,44. Untuk B, derajat bebas 3 dan galatnya 22 menghasilkan 3,05. Dan untuk AB, derajat bebasnya 6, galatnya 22. F 0,05-nya 2,55. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila memiliki kekurangan kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.